Oke, jadi sekarang kita lanjutkan dulu ke yang namanya sifat logaritma ya. Sebenarnya nanti sifat logaritma ini banyak, tapi ini ibu jelaskan hanya 4 aja dulu ya. Nah, ibu ingatkan yang semalam, logaritma itu kan inverse dari yang namanya eksponen. Jadi kalau ibu buat 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka ini 3 log 9 sama dengan 2, ya kan? 3 pangkat minus 1 sama dengan sepertiga, maka 3 logaritma sepertiga sama dengan minus 1, kan gitu. Nah, jadi contohnya ibu buat di sini 3 pangkat 0 sama dengan 1, maka kan 3 pangkat 0 sama dengan 1, 5 pangkat 0 sama dengan 1. Setiap bilangan kalau di pangkat 0 sama dengan 1 kan kemarin. Maka kalau kita buat ke dalam logaritma, 3 logaritma 1 sama dengan 0, kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita buatlah dia sifat yang pertama nanti A logaritma 1 sama dengan 0, dimana semalam harus ingat sifatnya A-nya tidak boleh negatif dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Jadi mau 5 log 1, 7 log 1, 8 log 1 itu hasilnya adalah 0 ya, ingat. Kemudian kalau kalian ingat A pangkat 1 kan itu sama dengan A, ya enggak? Nah, kalau kita buat ke logaritma, maka A logaritma A itu sama dengan 1. Berarti kalau kita buat lagi bilangan lain, 2 log 2, 3 log 3, 4 log 4, 5 log 5 itu pasti hasilnya 1. Oh ya, teringatnya penulisan logaritma ini kecil ya, jangan pula diperbesar. Jadi kalian buatlah misalnya 2 logaritma 3, ini salah ya, nggak boleh. Kemudian yang ketiga, sifatnya sama kayak perpangkatan, kalau kali jadi tambah, bagi jadi kurang. Jadi di sini A logaritma B ditambah A logaritma C, tapi dengan syarat basisnya harus sama. A logaritma B ditambah A logaritma C itu nanti sama dengan A logaritma B dikali C ya. A logaritma B dikali C. Kemudian A logaritma B, ingat basisnya harus sama, dikurang A logaritma C, ini boleh kita buat A logaritma B per C. Jadi cukup yang 4 ini aja dulu sifatnya. Kita lanjutkan ke contoh ya. Contohnya, diketahui lah misalnya logaritma 2 sama dengan A. Ingat aku kalau nggak ditulis ini berarti artinya di sini 10 ya. Basisnya 10. Logaritma 2 basis 10. Ini kemudian apa? Logaritma 3 basis 10 kan gitu. Logaritma 2 sama dengan A, logaritma 3 sama dengan B. Maka kalau mau kita cari, tentukan yang pertama katanya logaritma 6, logaritma 3 per 2, logaritma 5, logaritma 4,5, logaritma 200, dan logaritma 0,2 gitu kan. Yuk kita cari yang pertama logaritma 6. Logaritma 6 itu kan boleh kita buat logaritma 2 kali 3. Sifat yang mana ini? Yang nomor 3, ya enggak? 2 kali 3. Berarti logaritma 2 kali 3 diuraikan aja. Diuraikan jadi kali jadi tambah. Berarti logaritma 2 ditambah logaritma 3. Nah, logaritma 2 tadi apa? A. Logaritma 3 B. Maka hasilnya A ditambah B. Oke. Kemudian kalau logaritma 3 per 2, ini kan sama dengan logaritma 3 dikurang logaritma 2. Gunakan sifat yang nomor 4. Ya. Jadi logaritma 3 dikurang logaritma 2. Logaritma 3-nya tadi siapa? Logaritma 3-nya B, logaritma 2-nya adalah A. Ini B ya. B dikurang A, itulah dia. Kita lanjut yang C. C itu logaritma 5. Nah, kesalahan yang paling sering dibuat gini. Logaritma 5 adalah logaritma 3 tambah 2. Ini salah. Kenapa? Karena di sini harus kali, bukan tambah. Kali kita uraikan jadi tambah. Gitu seharusnya. Jadi jangan pernah dibuat logaritma 3 tambah 2. Jangan. Jadi harus apa? Kita hubungkan aku. Kebetulan di sini yang diketahui apa? Yang diketahui di sini adalah logaritma 2 kan gitu. Kebetulan di sini yang diketahui adalah logaritma 2. Nah, jadi kita buat aja logaritma 5 ini adalah 10 per 2. Bu, kenapa harus 10? Karena basisnya adalah 10. Jadi bisa dihubungkan. Oke? Berarti jadi logaritma 10 per 2. Nah, logaritma 10 per 2, ingat sifatnya, sifat yang nomor 4. Berarti logaritma 10 dikurang logaritma 2. Logaritma 10 berapa? Ayo. Tuh kenapa 1, Bu? Karena di sini 10. 10 log 10 itu 1. Berarti 1 dikurang logaritma 2. Logaritma 2-nya adalah si. Ayo, logaritma 2-nya si A. Oke, lanjut. Yang bagian D, logaritma 4,5 ini, nakku. Kira-kira kemana kita buat? Ayo. Oke, hubungkan aja. Oh, ini 3. Kalau kita buat 9 per 2 gimana? Kan ada 2 itu ada diketahui. 9 itu kan bisa kita buat 3 kali 3 nanti ya enggak? Berarti jadi logaritma 3 kali 3 per 2. Nah, logaritma 3 kali 3 itu bisa dibuat jadi apa? Ingat sifatnya. Ini jadi tambah, ke sini jadi kurang. Berarti logaritma 3 tambah logaritma 3 dikurang logaritma 2. Logaritma 3 adalah si B.
Berarti B ditambah B dikurang A. 1B tambah 1B, 2B dikurang A. Oke, yang ini logaritma 200 yuk. Logaritma 200 itu kita buat logaritma 2 kali 100. Kenapa 2 kali 100? Karena 2 diketahui. Logaritma 2 kan diketahui. Kenapa harus 100? Karena basisnya 10. Karena nanti dia pasti berhubungan ya enggak? Berarti ini jadi logaritma 2 tambah logaritma 100 ya. Nah, logaritma 100 ini sebenarnya udah 10 log 100. Sebenarnya semalam udah ada 10 log 100 itu hasilnya adalah 2. Sebenarnya ini udah ada, tapi di sini Ibu uraikan boleh ya. Ini jadi logaritma 2 ditambah logaritma 10 dikali 10. Berarti logaritma 2 tambah, ingat ini sifatnya kalau kali jadi tambah. Berarti logaritma 10 tambah logaritma 10, 10 log 10 1, 10 log 10 1, 1 tambah 1 2, berarti A ditambah 2. Nah, terakhir logaritma 0,2. Oke, logaritma 0,2 kemana kita hubungkan? Kita buat jadi logaritma 2 per 10. Berarti jadi logaritma 2 dikurang logaritma 10. Ingat nakku, logaritma 2 itu adalah si A. Berarti A dikurang 1. Nah, seperti itulah dia kira-kira cara untuk mengerjakan yang namanya logaritma. Jadi harus dipahami dulu, nanti akan Ibu kasih soal di sini ya.